Apa kabarnya nih adik-adik yang di rumah? Kakak harap adik-adik yang di rumah baik semua ya. Amin. Yuk kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik persiapkan dirinya, kita mau pujikan matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaknya bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Kita pujikan sekali lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaknya bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Oke, sekarang kita mau berdoa menyerahkan ibadah kita. Tangan dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kami dapat berkumpul dan juga beribadah walaupun secara online. Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari pertengahan, awal dan juga akhirnya. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ada yang di rumah, kakak undang untuk bangkit berdiri, kita mau bersukaria, kita mau pujikan. Mari kita bersukaria. Dengan penuh semangat ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus bersabda damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Nah adik-adik, sekarang kakak mau bilang nih, kakak mau tanya, adik-adik semua tahu kan siapa pencipta alam semesta ini? Hayo, kira-kira siapa? Ya, jawabannya adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus sudah menciptakan kita, sudah menciptakan tumbuh-tumbuhan, hewan, dan kita juga diciptakan. Kita itu adalah manusia yang paling sempurna. Maka dari itu kita harus memuji nama Tuhan, kita harus mengucap syukur karena kita diciptakan sempurna, segambar dan serupa dengan Allah. Yuk kita mau pujikan pujian. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji nama-Nya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya sampai selamanya. Puji agungkan nama-Nya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Kita mau pujikan sekali lagi. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji nama-Nya.
semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Oke, masih bangkit berdiri, masih semangat. Kita mau pujikan Ya ciptakan bintang-bintang. Ciptakan bintang-bintang dan sungai yang mengalir. Dia ciptakan gunung tinggi dan Dia ciptakanku. Bukan demikian ku mengasihinya, karena Dia berikan anaknya bagiku dan seluruh dunia di Kalvari. Kita pujikan sekali lagi. Dia ciptakan bintang-bintang dan sungai yang mengalir. Dia ciptakan gunung tinggi dan Dia ciptakanku. Bukan demikian ku mengasihinya, karena Dia berikan anaknya bagiku dan seluruh dunia di Kalvari. Amin. Oke, adik-adik boleh duduk. Kita mau mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan beri syukur, berilah syukur. Beri syukur, berilah syukur. Beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya akan jadi milikmu. Kita mempujikan sekali lagi. Beri syukur, berilah syukur. Beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Jatkan segenap hatimu, kasih-Nya akan jadi milikmu. Oke, sekarang duduk yang rapi, dengarkan cerita dari Ibu Heru. Halo, selamat pagi anak-anakku semua yang berada di rumah. Selamat beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Anak-anak sudah siap semua? Sudah ya. Sikap duduk yang sopan, sungguh-sungguh penuh iman. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak berdoa terlebih dahulu. Bu Heru akan berdoa. Yuk, tangan dilipat, mata ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak-Mu semua sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu semua, berikan konsentrasi, biarlah Roh-Mu yang suci mengajar, membimbing kami semua. Baik yang menyampaikan firman-Mu, baik yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Amin. Anak-anakku sekalian, di masa pandemi ini anak-anak belajar dengan jarak jauh di rumah. Tetapi Bu Heru melihat loh ya, ada anak-anak yang jalan-jalan, sepedaan kemana-kemari, ya kesana kesini. Kalau tidak penting anak-anak tidak usah pergi, kecuali bersama papa mama. Pasti anak-anak kalau pergi naik motor, iya toh? Atau naik mobil. Nah anak-anak, mobil, motor yang pernah anak-anak
pakai, papa mama pakai, itu ada yang membuat loh. Itu dari Jepang. Indonesia juga bisa. Dari Jepang itu mesinnya irit, kuat, canggih ya anak-anak. Dan juga dalam pembuatan itu penjualannya nanti juga ada dilindungi oleh undang-undang, ada hak ciptanya. Nah, sekarang anak-anak bagaimana dengan Allah anak-anak? Allah itu pencipta loh ya. Loh kok Bu Heru tahu? Iya, kita tahu dari membaca Alkitab. Coba anak-anak yang kelas besar itu kan sudah diingatkan, disarankan Bu Heru membaca Alkitab dari PL, Kejadian sampai PB ya. Anak-anak yang kelas besar pasti sudah selesai. Apalagi masa pandemi ini, anak-anak lebih banyak membaca Alkitab 1 tahun mesti sudah selesai. Siapa yang sudah selesai dari PLPB? Iya, saya yakin dan percaya ada yang anak-anak sudah jempol, pinter, taat, takut pada Tuhan sehingga mendekatkan dengan membaca Alkitab. Anak-anak, kalau tanpa membaca Alkitab, kita manusia itu tidak sanggup memuliakan Allah. Allah itu kita tahu kalau membaca Alkitab, Alfa dan Omega. Allah itu yang awal dan yang akhir. Menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Allah yang kita sembah itu anak-anak, sumber segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Sumber berkat, papa mama bekerja diberkati Tuhan untuk mencukupi kebutuhan anak-anak ya. Masa pandemi anak-anak belajar di rumah, papa mama lebih banyak pengeluarannya, sering masak, makanan dan lain-lain sebagainya. Itu butuh uang, maka anak-anak mama papa bekerja supaya diberkati, diberi kekuatan. Allah itu juga sumber kesehatan. Di masa pandemi ini anak-anak berdoa, Bu Heru berdoa, papa mama berdoa supaya Tuhan mencukupkan. Dan Allah sumber kasih dalam keluarga. Rukun itu yang dikehendaki Tuhan. Sehingga Allah senantiasa memperhatikan kita. Anak-anak, tema pada pagi hari ini sekolah minggu yaitu Allah itu sang pencipta. Apa anak-anak? Allah sang pencipta. Kejadian 1 ayat 1 sampai 25. Ayatnya apa tadi? Kejadian 1 ayat 1 sampai 25 dibuka. Nah, diberi batas, nanti dibaca lagi bersama-sama. Bu, temanya apa tadi Bu Heru? Allah itu pencipta. Apa maksudnya Bu Heru Allah itu pencipta? Allah pencipta maksudnya anak-anak. Allah itu memelihara kita, anak-anak semua. Nanti anak-anak baca Kejadian 1 sampai 13. Menciptakan anak-anak. Artinya Allah itu menciptakan tanpa bahan. Anak-anak kalau keterampilan di sekolah yang anak-anak kecil membuat gajah, harimau dari plastisin. Bahannya ada tuh plastisin atau dari lempung. Membuat patung dari koran yang sudah diremas-remas, dikasih air, dibuat patung. Ada bahannya. Anak-anak membuat itu. Tetapi anak-anak, Allah menciptakan tanpa bahan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, pada mulanya loh ya, bukan hari pertama, ingat anak-anak. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi yang kita injak ini.
belum berbentuk anak-anak, masih kosong. Nah, keadaannya bagaimana keadaannya? Iya, gelap gulita. Coba anak-anak pejamkan mata, tutup mata. Wih, gelap sekali. Yang ada roh Allah melayang-layang di udara. Anak-anak, maksudnya Allah menciptakan langit dan bumi. Seisinya ada binatang darat, ada binatang laut, ada binatang udara. Nah, Allah menciptakan disediakan untuk manusia. Allah menciptakan segala sesuatu itu bukti bahwa Allah itu memelihara manusia, anak-anak dan saya. Contoh Allah memelihara anak-anak, coba di masa pandemi ini anak-anak belajar jarak jauh. Ya, tidak ada bu guru, tapi anak-anak disiplin, bertanggung jawab, belajar dengan sungguh-sungguh. Tidak membohongi papa mama, ya. Jam ibadah, anak-anak siap ibadah. Mah, mana HP-nya? Aku mau ibadah sama Bunda Heru. Ya, itu namanya anak-anak disertai Tuhan, mendisiplin diri, tidak bohong, tetap semangat belajar, tetap semangat sekolah minggu, walaupun melalui HP jarak jauh. Ya, tapi anak-anak lakukan dengan sungguh-sungguh, jujur dan penuh iman di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Allah memelihara anak-anak dengan belajar yang sungguh-sungguh, penuh iman, ya, tidak menyalahgunakan waktu, tidak membohongi papa mama. Itu anak-anak sudah memuliakan Allah. Karena itu anak-anak harus mensyukuri pemeliharaan Tuhan dengan belajar yang sungguh-sungguh dan memuliakan Tuhan. Manusia, kita anak-anak Bu Heru, ya anak-anak semua, harus selalu ingat kepada Sang Pencipta. Ya, kita ini ada karena Tuhan. Maka dari itu anak-anak harus mau bersyukur pada Tuhan dengan berdoa. Contohnya saja, sebelum belajar anak-anak berdoa pagi itu. Mau makan anak-anak berdoa. Dan pada saat ibadah seperti ini, itu beribadah. Itu loh cara mengingat Sang Pencipta. Karena Allah sudah memelihara anak-anak dan Bu Heru. Allah itu pencipta. Karena Allah memelihara kita semua. Selanjutnya Allah itu pencipta. Allah yang mengatur dan menentukan kita anak-anak. Allah menciptakan bulan, bintang, matahari. Itu hari keberapa? Coba benda-benda langit. Iya, hari keempat. Pinter semua anak-anak di rumah masih ingat ya. Coba anak-anak ya, siapakah yang mengatur matahari terbit dari timur, tenggelam di sebelah barat? Ya, siapa yang tahu? Wah, semua pasti menjawab. Yang mengatur adalah Tuhan, Bu. Iya, betul. Siapa yang bisa menghentikan? Tidak ada yang bisa menghentikan. Pak Presiden bisa? Tidak. Pak Pendeta bisa? Tidak. Semua yang mengatur Tuhan. Dari timur terbit terus ke barat. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, kita harus memuji Tuhan. Karena tadi Allah yang memelihara, Allah yang mengatur segala sesuatu yang ada di bumi ini. Termasuk anak-anak dan Bu Heru. Ya, anak-anak, dalam Mazmur 23 ayat 5 dikatakan, hanya Allah yang sanggup mengatur hidupmu dan tidak ada yang lain. Hanya Allah yang sanggup mengatur hidup anak-anak
dan Bu Heru dan kakak-kakak dan semuanya, tidak ada yang lain. Maka dari itu anak-anak, kita sebagai anak-anak harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena segala sesuatu bukan Tuhan yang mengatur saja. Tuhan yang menentukan hidup anak-anak, Bu Heru, papa, mama, kakak-kakak semua. Tuhan yang menentukan segala sesuatu. Yang menentukan kehidupan orang tua kita, masa depan anak-anak nanti. Setelah lulus, anak-anak pengen lulus SD, anak-anak pengen SMP, pengen SMA. Nah, berdoa, Allah memelihara anak-anak, Allah mengatur anak-anak. Ya, maka dari itu anak-anak harus disiplin, taat, takut kepada Tuhan. Dan juga Allah itu menentukan pelayanan anak-anak semua, bukan anak-anak kakak-kakak, Bu Heru, papa mama di rumah, kakak-kakakmu yang menentukan itu semua Tuhan. Tadi sekolah masa depanmu itu yang menentukan Tuhan. Tuhan sudah menyediakan masa depan yang penuh harapan. Kamu punya cita-cita toh? Cita-cita yang bagus, hebat melebihi papa mama, berhasil sukses sehingga nama Tuhan dipermuliakan, papa mama seneng. Iya toh? Iya, Bu Heru cuma mendoakan saja supaya berkat jasmani, rohani diberikan pada anak-anakku semua yang taat takut kepada Tuhan. Karena apa? Allah yang menciptakan Bu Heru dan anak-anak, Allah yang memelihara anak-anak semua, Allah yang mengatur hidup kita, masa depan kita, yang menentukan di dalam kehidupan anak-anak. Maka dari itu anak-anak harus taat kepada Tuhan, harus ingat kepada Sang Pencipta, harus senantiasa mengucap syukur pada Tuhan di masa pandemi ini, diberi kekuatan, kesehatan dari Tuhan. Itu perlu disyukuri. Itu semua pemeliharaan Tuhan. Itu semua yang mengatur Tuhan. Ya anak-anak, oleh sebab itu mari kita mengucap syukur pada Tuhan di dalam doa. Bu Heru akan berdoa untuk kalian semua. Tangan dilipat, mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini. Engkau adalah Allah yang Sang Pencipta, yang memelihara hidup kami semua, anak-anak-Mu semua, orang tua anak-anak-Mu semua, yang memberkati anak-anak-Mu semua, orang tua anak-anak-Mu semua, yang menentukan masa depan anak-anak-Mu, yang menentukan seluruh keluarga anak-anak-Mu. Berkati dalam belajar anakmu, berkati masa depannya nanti, berkati pekerjaan orang tua anak-anakmu, sehingga dapat mencukupi kebutuhan anak-anakmu semua, mencukupi kebutuhan seluruh keluarga, jasmani maupun rohani. Jaga pelihara Tuhan dari sakit penyakit, beri sukacita damai sejahtera supaya senantiasa mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan yang diterima. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh keluarga anak-anakmu semua. Amin.